Media Argentina sorot kemenangan mengejutkan dari Timnas Indonesia U20. Argentina yang difavoritkan meraih kemenangan di luar dugaan malah justru tumbang di Stadion Mokdong Seoul pada hari Rabu 28 Agustus. Tim asuhan Claudio Gugnali ini takluk 1-2 dari Indonesia. Setelah menyelesaikan tur Jepang di mana Argentina U20 finish di posisi teratas dan keluar sebagai juara, para pemain muda dari divisi kedua mulai tur mereka di Korea Selatan tidak dengan cara terbaik, tulis Ole. Ole juga mengulas soalnya jalannya pertandingan Indonesia versus Argentina. Disebutkan bahwa pertandingan antara Indonesia melawan Argentina ini berjalan dengan seimbang, hingga akhirnya Garuda Nusantara bisa meraih kemenangan. Argentina memang bisa unggul lebih dulu berkat gol Mirko Juarez Zemlik di babak pertama. Dan gol tersebut lahir dari heading Mirko Zemlik memanfaatkan tembakan volley Rodrigo Stocco. Namun pasukan Garuda berhasil comeback di babak kedua melalui gol-gol Kadek Arel Priyatna 75 dan eksekusi penalti Mauri Ananda 78. Kemenangan Timnas Indonesia U20 ini memang menjadi sejarah bagi Indonesia, sebab Garuda sebelumnya tak pernah menang melawan Argentina di berbagai ajang internasional. Namun perlu diingat, tujuan sebuah turnamen kelompok usia bukan mengejar prestasi, melainkan jam terbang menuju level senior. Dan kualitas permainan tim U20 Argentina pun jauh berbeda dengan Lionel Messi CS. STI pernah usir 10 pemain timnas Indonesia karena hal ini. Sintayong STI belak-belakan mengaku pernah memulangkan puluhan pemain timnas Indonesia gara-gara berbohong dan terlambat. Hal tersebut diungkapkan Sintayong dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Jenius Rehabilitasi Yun Chimja, Rabu 28 Agustus. Kami sedang menjalani pelatihan tim nasional. Saya hendak sarapan, tapi ada pemain tidak kelihatan. Saya nanya kemana dia? Ternyata dia pergi dini hari karena kakaknya meninggal, ucap STI. Tanpa memberitahu pelatih, padahal kita sedang dalam pelatihan tim nasional. Tapi dia pergi begitu saja, karena kakaknya meninggal. Bagaimana bisa tidak memberitahu pelatih? Kata STI menambahkan, STI pun mengaku tidak habis pikir pemain bisa pergi senaknya tanpa izin saat mereka tici. Bagian itu yang saya tidak paham, ada juga pemain lain yang mengaku kakaknya meninggal. Tapi 2 pekan kemudian kakaknya muncul di lapangan. Astaga! Ucap STI. STI pun mengaku tidak segan-segan untuk memulangkan pemain yang berbohong kepadanya. Jadi saya memutuskan, jika ada yang berbohong, mereka langsung keluar dari tim nasional. Ucap STI. Sekitar 10 pemain sudah diusir, karena masalah ini, aturan. Nomor 1, jika berbohong langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas. Saya paling benci kebohongan. Begitu ada yang bohong langsung keluar dari tim nasional, kata STI menambahkan. Ketegasan STI menghukum pemain yang kerap berbohong, akhirnya membuahkan hasil. Setelah itu kebiasaan tersebut mulai berubah, ucap STI. Di samping itu, STI juga mengaku tegas soal ketepatan waktu kepada para pemain timnas Indonesia. Dirinya mengatakan pernah memulangkan 10 hingga 12 pemain gara-gara telat datang ke bus untuk berangkat ke bandara saat menuju Eropa. Malam ini pukul 21.50 malam kami harus terbang ke Eropa. Tetapi para pemain mungkin berpikir pelatih tidak mungkin menyuruh kami pulang kalau mereka terlambat, kata STI. Langsung saja ada sekitar 10 hingga 12 pemain yang akhirnya pulang ke rumah dan batal terbang ke Eropa. Artinya berita ini menyebar dari mulut ke mulut dan akhirnya tidak ada yang melakukan itu lagi. Saya mengerikan seperti kepiting, ucap STI menambahkan. Timnas Indonesia U20 menang atas Argentina 2-1. Timnas Indonesia U20 mengatasi perlawanan Timnas Argentina U20 di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Garuda Nusantara menekuk tim Tenggo 2-1. Bertanding di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan, Rabu 28 Agustus 2024, Indonesia versus Argentina berjalan ketat sejak awal.
Albi Celeste mendominasi serangan sejak kick-off. Gol bisa didapat Argentina di menit ke-15. Mirko Juarez merobek gawang Ikram Al-Ghifari dan membawa keunggulan 1-0 hingga jeda. Di babak kedua, Argentina masih mendominasi Indonesia yang bisa mulai menyerang. Indonesia sendiri akhirnya bisa menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol sundulan Kadek Arel. Gol kemenangan Indonesia akhirnya diciptakan lewat penalti Mauri Ananda Yves Simon Ramli di menit ke-79. Skor 2-1 bertahan hingga laga bubar. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Thailand pada laga kedua di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Laga tersebut akan digelar pada 30 Agustus mendatang. enam pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia akan mulai bertanding dalam laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September tahun 2024. Berikut daftar 26 pemain yang dipanggil Sintayong STY untuk memperkuat Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. STY memanggil nama-nama langganan dalam kesempatan ini: Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Jay Itzé, Justin Hubner, Nathan Chuan, Ivar Jenner, Tom Hai, hingga Rafael Struijk masih menghiasi skuad Garuda. Penjaga gawang Maarten Paes menjadi debutan pada pemanggilan kali ini. Pemain berdarah Kediri itu akan bergabung bersama skuad Garuda di Arab Saudi. Indonesia sendiri tergabung dalam grup C di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di pertandingan pertama, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Pertandingan tersebut dihelat di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September tahun 2024. Setelah itu, Indonesia akan melawan Australia pada 10 September tahun 2024. Laga ini dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Berikut daftar 26 pemain tersebut. Kiper, Maarten Paes FC Dallas, Hernando Ari Sutaryadi Persebaya, Muhammad Adi Satrio PSS, Nadeo Argawinata Borneo FC, Back, Justin Hubner Wolverhampton, Rizky Ridho Persija, Muhammad Ferrari Persija, Wahyu Prasetyo Malut United, Calvin Verdonk Icen Nijmegen, Jay Itzes Venezia, Sandy Walsh Cafe Mechelen, Sain Patinamarka Aiselpen, Asnawi Mangkualam Port FC, Pratama Arhan Suwon FC, Nathan Chuan Swansea City, Gelandang, Tom Hai, Ivar Jenner Jong Utrecht, Ricky Kambuaya Dewa United, Marcelino Ferdinand Oxford United, Penyerang, Aiki Maulana Fikri Dewa United, Witan Sulaiman Persija, Dimas Derajat Persib, Rafael Struijk Kadi Eden Haag, Ragnar Orat Mangun FC Vidender, Ramadhan Sananta Persis Solo, Hoki Caraka PSS Sleman.